Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi sama Reva. Di sini Reva mau, di sini Reva ada lampiran soal yang harus kita kerjain mengenai Microsoft Excel nih. Ini ada soal nomor 1, membuat tabel data seperti yang udah dicontohin. Kemudian isi bagian yang kosong dengan ketentuan sebagai berikut. Nilai angka, nilai huruf, keterangan, buat grafik nilai angka, serta memasukkan data menggunakan rumus lookup untuk beberapa sel. Nah, jadi di sini Reva udah buat contohnya nih. Bukan buat contoh sih, tapi udah ngerjain semuanya. Dan hasilnya kurang lebih gini. Nah, jadi Reva bakal kasih tahu gimana caranya Reva ngedapetin eh, data-data yang gini, terus ada bagannya, terus juga ngegunain rumus HLOOKUP dan VLOOKUP. Nah, jadi di sini Reva udah buat lagi ininya kosong. Nah, Reva udah buat gini. Jadi pertama-tama ini perbedaan penggunaan rumus HLOOKUP sama VLOOKUP itu tuh kayak gini loh. Tunggu. Nah, ini buat dia dari apa ya, horizontal. Ini kan daftarnya harusnya vertikal nih. Terus yang ini dia malah horizontal. Jadi gimana caranya kita dari data ini kita masukin secara dari horizontal menuju vertikal. Nah, kalau yang ini kan udah sama nih. Ini vertikal. Terus ininya juga vertikal. Ya, jadi ya udah gitu. Nah, biasanya kan kita selalu eh, kayak apa ya? Kita selalu masukinnya nih gini caranya. Ini di blok, terus di copy, terus ya udah tinggal salin gini. Biasanya gitu kan. Cuma di sini Reva mau ngajarin pakai rumus, bukan ngajarin sih, ngejelasin pakai rumus HLOOKUP dan VLOOKUP. Jadi pertama-tama di bagian ini kita turun ke sari itu. Di bagian ini karena daftar yang di sininya itu berbentuk horizontal, jadi kita pakai rumus HLOOKUP. Tunggu sebentar. Hmm, sebentar ya. Hmm. Jadi kita pakai rumus HLOOKUP. Jadi di sini ketentuan rumusnya itu sama dengan HLOOKUP. Ini terserah mau kapital semua atau mau apa apa namanya huruf kecil semua gak apa-apa. HLOOKUP kurung buka. Ini di sini ada nih lookup value. Ini lookup value ini dia klik cell yang jadi patokan kita buat masukin si data yang ini nih. Ini kan ada patokannya tuh di nomor kan, nomor 1, 2, 3. Nah, jadi kita klik sel ini, yang di sini, klik 1. Ini, di sini kan dia pakai, apa ya, tanda titik koma. Nah, jadi kita pakai titik koma, terus table array. Table array ini kita blok dari nomor 1 ini sampai ke sini. Nah, kita blok datanya. Kita blok datanya. Ini kan udah gini nih. Tapi kalian jangan lupa kalian kunci. Cara kuncinya di keyboard kalian klik Fn, F4. Nah, kalau dia udah kayak ada tanda dolar-dolarnya gitu, berarti itu udah kekunci. Jadi kalian harus bener-bener ngunci itu si apa ya? Apa sih namanya? Kayak selnya gitu lah. Di setiap laptop atau komputer itu beda-beda. Ada yang Fn F4, ada yang cuma F4 doang gitu. Kita lanjut lagi, tadi sempat hilang jaringannya.
Terus kalau udah gini, kita titik koma lagi. Nah, ini kan kemudian ini kayak row index number. Nah, ini nih artinya apa ya? Yang eh, eh, yang mau kita isi ini dia berada di baris keberapa gitu. Nah, dari sini kan kita mau ngisi NIM nih. Nah, NIM-nya itu ada di nomor 2. Jadi, kita, ini kolom ya. Jadi, kolom atau baris? Baris. Nah, jadi ini 2, titik koma lagi. Ini buat range lookup-nya, aku pilih yang false. Kita lihat aja. Kita pilih false. Biar dia tuh persis sama gitu. Terus kita tutup, terus kita enter. Nah, dia udah ini, kita tinggal tarik aja. Nah, jadi untuk rumus hal lookupnya kira-kira gitu. Nah, selanjutnya untuk eh, rumus yang kedua itu sama, masih sama kayak yang tadi. Dia pakai rumus hal lookup. Ini kita copy aja. Terus kita copy, kita paste, ininya kita ganti 3 karena eh, nama itu ada di baris ketiga. Kita enter. Nah, jadi dia udah apa? Udah kayak apa ya? Dia udah eh tinggal kita turunin aja, itu udah berhasil. Jadi kalau udah, sekarang yang nilai tugas, kuis, UTS sama UAS. Nah, untuk nilai tugas, kuis, UTS sama UAS ini karena dia yang tabel yang mau kita jadiin acuannya itu udah berbentuk vertikal sama kayak itu, sama kayak yang di sininya. Jadi kita pakai rumusnya VLOOKUP sama kayak tadi. VLOOKUP buka kurung, lookup value-nya kita pakai yang masih yang pakai nomor ya. Ini di di sel A4, terus titik koma, yang ininya kita blok, kita pilih, terus jangan lupa dikunci pakai Fn F4. Habis itu titik koma lagi, kemudian indeks numbernya, ini tugas di nomor 2 ya, tugas di nomor 2, jadi kita pilih nomor 2, terus false, tutup kurung, enter. Buat ke bawahnya kita tinggal tarik dari yang apa sih kotak itu kecil. Nah, gitu. Jadi gitu cara masukin eh, yang buat tugasnya. Jadi buat yang seterusnya sampai ke UAS itu sama aja. Yang bedanya cuma di apa ya ini. Nah, yang di call index number. Kalau kuis kan dia adanya di nomor 3 ya. Soalnya dihitung dari sini. Dihitung dari sini. 1, 2, 3. Jadi ini nomor 3. Kita tarik lagi. Sebentar. Tarik. Eh, kita tarik sampai bawah. Terus yang di UTS-nya juga sama. UTS-nya pakai yang 4. Ya. UAS-nya juga sama. Pakai yang 5. Nah, nah, gitu dong. Jadi kita udah pakai rumus lookup, rumus VLOOKUP. Nah, yang selanjutnya dari sini nilai angkanya itu 10% tugas, 15% kuis, 35% UTS, dan 40% UAS. Ini kita copy dari sini aja. Nih,
Kita copy semuanya. Kita paste ke sini biar kita enak melihatnya. Nah, ini. Nah, udah. Jadi untuk tadi kan katanya untuk nilai yang angka ini kita dari 10% tugas, 15% kuis, dan 35% UTS, dan 40% UAS. Di sini Reva pakai rumus yang sederhana aja. Caranya itu gini, sama dengan kan, terus buka kurung, 10% dikali, tanda kali di sini dia pakai bintang ya, dikali nilai tugas ini, yang ini nih, yang ini kita klik, terus tutup kurung, ditambah, ulangin hal yang sama, 15% dikali nilai kuis yang ini, ditutup, ditambah 35% dikali nilai yang ini UTS, terus ditambah 10. Sebentar. Ini kecilan ya. Udah kelihatan soalnya. Nah, terus ditambah lagi 40% UAS. 40% dikali nilai UAS. Ini nilai UASnya udah kelihatan deh. Malah, nilai UASnya udah kelihatan kurang gede. 40% dikali sama nilai UAS. Tutup, terus di enter. Nah, ini udah jadi nih apa ya, kayak perhitungan berdasarkan di soal tadi yang A, nilai angkanya menggunakan 10% tugas ditambah 50% kuis, 15% kuis ditambah 35% UTS ditambah 40% UAS. Nah, jadi kalau udah selesai sama kayak yang tadi, kita tarik aja ke bawah. Tuh, jadi yang lainnya otomatis ngikut. Terus kalau udah, sekarang hurufnya nih, hurufnya kita gedein. Nah, kalau yang di huruf ini, Reva pakainya rumus if. Kayak yang di sini, namanya, ini ada penggunaan rumus if. Nah, fungsi logika. Dia fungsi logika atau bersyarat memungkinkan kita menguji persyaratan dalam sel. Fungsi logika yaitu digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kondisi tertentu. Contoh penggunaannya begini, jika nilai nilai di F5 lebih besar dari 50, itu tandanya dia lulus. Jika tidak, berarti remedial. Tuh. Terus kita praktikin di tugas yang udah kita buat tadi, sama dengan if, buka kurung, if buka kurung, oh ya, nilai ini, eh, iya, nilai ini, jika, ini nih, dari sini, jika dia lebih besar dari 85 titik koma, nilainya adalah A. Terus, kemudian titik koma lagi buat ngemasukin yang nilai B, nilai C, nilai D, dan nilai E. Titik koma, if lagi, buka kurung, jika ini dia jika eh, B itu lebih besar dari 70, B lebih besar dari 70 dan B kurang dari atau sama dengan 85. Jadi eh, kita asumsiin aja berarti nilai B ini apa ya? Hmm,
kurang dari atau sama dengan 85 atau mau pakai yang kayak gini? Kalau kayak gini, aku pakainya, tunggu sebentar. Salah, 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 salah. Bagus dulu. Kalau kayak yang udah aku buat tadi, udah Reva buat, dia pakainya 8 kurang dari atau sama dengan 85. Nah, jadi ya udah kita ikutin aja yang itu. Jadi ulang lagi tadi sama dengan if, buka kurung, klik yang sel ini, jika dia kurang kurang dari lebih dari 885, itu dia berarti bernilai A. Titik dua lagi, if lagi, buka kurung, pilih lagi selnya. Jika sel itu kurang dari atau sama dengan, kurang dari sama dengan 85, dia bernilai B. Lagi, titik dua lagi, titik koma lagi, if lagi, buka kurung, jika dia berarti C kurang dari atau sama dengan 70. Berarti pilih lagi C, salah. Ini kurang dari atau sama dengan, kurang dari sama dengan 70, berarti dia bernilai C. Nah, titik koma lagi, yang D ya sekarang. Yang D berarti if, pilih selnya, jika dia kurang dari sama dengan 55, ya gini, titik koma, berarti dia bernilai D. Titik koma lagi, kita masukin yang terakhir itu E. If sel ini kurang dari atau sama dengan 40, dia bernilai E. Kita tutup kurungnya itu kita harus merhatiin berapa jumlah kurung yang kita buka. Biasanya ini kan setiap kurungnya ada warnanya masing-masing ya, warna hitam, ini warna merah, warna apa ini ungu, hijau, dan warna pink. Jadi kita tutup sampai dia ke warna hitam. Nah, itu udah selesai. Jadi tinggal kita enter, berarti dia D. Ini kita tarik lagi. Nah, jadi dia hasilnya bakal gini. Dia nentuin bener gak sih kalau misal 80, kita cek nih, bener gak kalau 81,95 itu hasilnya D. Kita lihat di sini. 8, kalau A itu kan lebih besar dari 85, berarti 81 gak termasuk dong. Terus kalau 70, kalau B itu dia lebih besar dari 70, tetapi kurang dari atau sama dengan 85. Jadi benar dong, 81,95 itu kan termasuknya di range antara 70 sampai 85 ya. Ya, berarti B gitu. Yang lainnya juga sama. Nah, terus buat keterangannya, ini buat keterangannya. A sangat baik, B baik, C cukup, D kurang, E sangat kurang. Di sini Reva mau pakai rumus yang tadi aja. Jadi, ini fotokopi, gitu ya, ini Reva pasti. Nah, di sini kan dia maunya tuh A sangat baik, B baik, C cukup, D kurang, dan E sangat kurang. Jadi ini yang kayak kolom A, B, C itu tinggal kita ubah aja. A itu sangat baik, A itu sangat baik, B itu baik, C itu cukup, D itu kurang, dan E itu sangat kurang. Kita enter.
Nah, ini benar kan? Kita cek lagi nih. B, dia baik. Berarti benar dong, dia baik. Kalau A, di sini A keterangannya sangat baik. Benar dong, sangat baik. Nah, jadi gitu cara Reva buat masukin rumus haluk haluk up, VLOOKUP, terus rumus untuk masukin ini pakai persen-persen pertambahan gitu, terus masukin nilai hurufnya yang pakai rumus logika if, terus juga pakai keterangannya pakai rumus logika if gitu. Gitu. Nah, sekarang kita mau ngisi nilai maksimumnya. Rumus buat nyari nilai maksimum itu ada caranya sama dengan max. Ini kita blok max, tutup. Nah, ini kenapa tutup? Ini kenapa tutup? Nah, ini kita cek ya. Dari data-data dari nilai-nilai ini mana yang nilainya paling terbesar? Ini ada 81, ini ada 89. Yang lainnya gak ada lagi kan? Gak ada yang di atas 89,85. Berarti benar dong. Nilai maksimumnya ada di 89,85. Terus nilai minimumnya. Nilai minimum juga ada. Ada rumusnya sama dengan min. Kita tarik lagi. Sama kayak yang tadi. Bedanya cuma di rumusnya doang. Kalau nilai maksimum dia pakai max, kalau nilai minimum dia pakai min. Tutup kurung, enter. Nah, kita cek lagi. Di sini kan tadi nilai maksimumnya udah di 8, nilai di 80-an kan. Terus sekarang kita cek. Nah, nilai yang paling kecil itu ada di nilai 60-an. Nah, dari nilai 60-an ini kita lihat mana mana nilai yang paling kecil. Ini ada 64, ada 66, ada 67. Nah, anak SD juga tahu lah ya, pasti yang mana yang nilainya paling kecil. Jadi ya udah, berarti nilai yang paling kecil 64,90. Kemudian kita mau cari nilai rata-rata. Nilai rata-rata juga ada rumusnya. Rumusnya ada di sama dengan average, buka kurung, sama kayak tadi kita blok, tutup kurung, enter. Itu cara nyari nilai rata-rata. Average, buka kurung, blok data-data yang mau kita cari nilai rata-ratanya, terus kita enter. Jangan lupa kita tutup kurung. Terus kalau buat jumlah nilai, kita bisa pakai sum. Sum, kita blok lagi, kita tutup, enter. Nah, itu cara Reva nyari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, dan jumlah nilai. Jadi semuanya itu ada rumusnya masing-masing. Kayak nilai maksimum dia pakai rumus max, kalau nilai minimum dia pakai min, kalau nilai rata-rata dia pakai average, jumlah nilai dia pakai sum. Nah, sekarang kita mau cari ini. Yang selanjutnya itu buat grafik nilai angka. Mana tadi? Jadi dari angka-angka ini mau kita buat grafik. Di sini Revo mau mau ini ya, mau ini kita tulis. Di sini Reva patokannya itu mau di nama sama angkanya biar kayak tahu nih, oh si ini nilainya segini, si ini nilainya segini gitu. Caranya ini kita blok, terus kita ini juga kita blok. Nah, for your information, kalau misal mau ngeblok dua apa ya, dua kolom dua kolom kolom atau baris kolom kayak gini, itu caranya gini. Ini diblok dulu, terus kita klik kontrol, jangan dilepas, tekan, terus kita blok juga yang ini. Nah, terus kontrolnya baru dilepas. Itu caranya. Ini sebentar. Nah, terus abis itu kita kesisipkan atau insert ya kalau biasa.
Oke, salah sih. Nah, terus tinggal kita pilih deh mau eh bag bagannya yang mana, grafiknya yang mana. Aku mau pakai yang ini. Nah, ini pakai sini. Ini videonya bisa kita ganti. Grafik lengkap. Nah, apa ya? Tampilan grafiknya juga kita ubah. Di sini nih caranya. Ini kita klik, terus di sini ada gantinya, terus kita pilih mau grafik yang mana. Mau grafik yang mana, terserah. Banyak kok di sini. Kita mau yang iya nih. Terus warnanya juga kita bisa ubah di warna. Kita pilih yang kayaknya bagus yang hmm, ini aja biar mencolok. Nah, jadi di sini udah selesai nih apa yang Reva buat dari mulai masukin data data ini nggunain rumus VLOOKUP dan data ini nggunain rumus VLOOKUP. Terus ini pakai ngitung angka pakai rumus eh apa ya? Ya pokoknya ngitungnya pakai rumus, bukan ngitung manual di kalkulator. Terus huruf dia pakai rumus if, keterangan juga pakai rumus if, nilai maksimum pakai rumus max, nilai minimum pakai rumus min, nilai rata-rata pakai average, dan jumlah nilai pakai sum. Serta Reva udah ngasih tahu bagaimana cara membuat grafiknya. Jadi, eh, penjelasan Reva udah selesai. Apa yang mau Reva jelasin, Reva buat udah selesai. Hmm, Sekian penjelasan dari Reva. Semoga bermanfaat. Reva akhiri, terima kasih. Bye-bye.